Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu 28 April 2024 dengan tema Nyanyikanlah Kasih Setia dan Rahmat Tuhan, yang didasari pada nats firman Tuhan pada Mazmur 22 ayat 26 sampai 32. Saudara terkasih, saya akan bacakan nats firman ini untuk kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena Engkau aku memuji-muji dalam jemaah yang besar, najarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan Dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Segala ujung bumi akan mengingatnya dan berbalik kepada Tuhan, dan segala kaum dari bangsa-bangsa akan sujud menyembah di hadapannya. Sebab Tuhanlah yang empunya kerajaan, Dialah yang memerintah atas bangsa-bangsa. Ya, kepadanya akan sujud menyembah semua orang sombong di bumi. Di hadapannya akan berlutut semua orang yang turun ke dalam debu dan orang yang tidak dapat menyambung hidup. Anak-anak cucu akan beribadah kepadanya dan akan menceritakan tentang Tuhan kepada angkatan yang akan datang. Mereka akan memberitakan keadilannya kepada bangsa yang akan lahir nanti, sebab Ia telah melakukannya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Lagu ini adalah ciptaan dari Bapak Pendeta Wilhelmus. Dan di balik lagu yang indah itu ada cerita yang sangat menyedihkan, yaitu ketika anak dari Bapak Pendeta Wilhelmus ini telah lulus SMA, kemudian ada sebuah kecelakaan, dan di dalam kecelakaan itu anak dari pendeta ini meninggal dunia. Dan atas peristiwa itu Bapak Pendeta Wilhelmus duduk dalam keheningan. Di dalam keheningan itu dia kemudian menyimpulkan bahwa hidup ini masih terus berlanjut. Maka saudara-saudara, dari peristiwa itu Bapak Wilhelmus ini menciptakan sebuah lagu yang berjudul Hidup Ini Adalah Kesempatan. Dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Bapak Pendeta Wilhelmus tidak menitik beratkan hidupnya pada persoalan yang telah terjadi, tetapi kemudian dia menyimpulkan bahwa dia harus terus bergerak karena masih ada kesempatan-kesempatan lain yang diberikan Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga semua peristiwa yang dialaminya dijadikan menjadi sebuah nyanyian baru bagi Tuhan. Semua orang pasti tersesak, semua orang pasti sedih ketika mengalami seperti apa yang dialami oleh Bapak Pendeta Wilhelmus ini. Tetapi semua yang terjadi dalam hidup ini adalah bagian rencana Tuhan. Dan kita yang masih memiliki kesempatan harus terus bergerak agar menjadi berkat. Kita harus tetap mengingat Tuhan. Kita harus tetap menyanyikan rahmat Tuhan. Karena bukan hanya persoalan yang diizinkan Tuhan, tetapi sukacita yang besar juga Tuhan tetap persiapkan bagi kehidupan setiap orang. Demikianlah juga saudara-saudara, di dalam nats perikop kita kali ini, bahwa kita melihat sebuah nyanyian yang cukup indah sekali yang dinyanyikan oleh Raja Daud. Tetapi saudara-saudara, di balik nyanyian yang indah ini juga ada peristiwa yang sangat menyedihkan, yang sangat menyesakkan bagi Raja Daud, di mana ketika dia mengalahkan Goliat, ada banyak orang Israel mengeluk-elukkan dia. Tetapi atas kenyataan itu ternyata Raja Saul yang merupakan mertuanya sendiri tidak senang dan dia menjadi iri. Lalu kemudian Raja Saul ingin membunuh Daud. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, atas rencana pembunuhan Raja Saul kepada Daud, Daud sungguh merasakan bahwa
dia sangat tersesak karena sungguh tidak bisa melakukan apapun. Kalau dia melawan, itu adalah mertuanya sendiri. Dan kalau dia kemudian ingin merencanakan pembunuhan kepada Raja Saul, dia juga tidak menghormati seorang raja. Maka di saat ada kesempatan pun untuk membunuh Raja Saul, Daud tidak membunuhnya. Tetapi kemudian Raja Saul tetap mengejarnya dan ingin membunuhnya. Situasi ini kemudian membawa ketersesakan yang sangat mendalam bagi Daud sendiri. Kalau kita melihat di dalam ayat 1 bagaimana keadaan Daud di sana, dia mengatakan bahwa Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Sebegitu hebatnya perasaan Daud pada waktu itu, merasakan bahwa Allah seakan-akan tidak ada bersama-sama dengan dia. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kenapa Daud sampai mengatakan itu? Karena memang dia tidak bisa melakukan banyak hal. Hidupnya sudah seperti di ujung tanduk. Tetapi saudara-saudara, sekalipun demikian, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia terus mencari Tuhan agar Tuhan menolongnya dari ketersesakan itu, dari peristiwa yang menakutkan itu. Maka saudara-saudara, dia menceritakan apa yang dia rasakan di dalam nyanyiannya, lalu kemudian dia menyajikan betapa besarnya rahmat Tuhan di dalam kehidupannya. Dia menyadari bahwa hidupnya bukan hanya di dalam persoalan itu saja, tetapi ada banyak hal yang diberikan oleh Tuhan juga yang sudah lalu, dan kemudian juga Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang luar biasa, dan dia percaya bahwa dia akan selamat dari peristiwa itu. Dan kalau kita melihat kepada cerita-cerita kisah-kisah berikutnya, Daud tidak jadi dibunuh oleh Raja Saul. Bahkan kemudian dia menjadi seorang raja. Saudara dikasih oleh Tuhan, dalam nyanyian Daud ini, dalam ayat 26 sampai 32 ini, Daud memaparkan bagaimana rahmat Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Dan dia juga menyadari bahwa semua orang juga pasti akan sujud dan menyembah kepada Tuhan. Siapapun pasti akan bisa ditundukkan oleh Tuhan. Dan semua orang di generasi berikutnya juga pasti akan tunduk kepada Tuhan. Artinya saudara-saudara, yang mau dikatakan oleh Daud di sini bahwa tidak ada orang yang bisa menandingi rahmatnya Tuhan. Maka sepatutnya setiap orang harus memuji, memuliakan kasih dan rahmat Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui perikop ini yang mau disampaikan kepada kita adalah ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, maka ada banyak hal yang kita alami. Ada sukacita, ada duka cita. Mungkin kalau kita saat mengalami sukacita, kita begitu gampang memuji, memuliakan rahmat Tuhan. Begitu gampang kita menyanyikan kasih setia dan rahmat Tuhan. Lalu bagaimana kalau ketika kita mengalami hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Raja Daud? Mungkin kita akan berpikir beberapa kali untuk menyatakan sebuah pujian kepada Tuhan. Tetapi saudara-saudara, melalui perikop ini kita diajak, kita dituntut, diingatkan bahwa tidak ada untungnya kalau kemudian kita meninggalkan Tuhan di dalam setiap persoalan-persoalan kita. Tetapi apapun yang terjadi, sekalipun kita di dalam persoalan yang berat, kita harus tetap melihat besarnya rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap munculkan nyanyian-nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyian baru adalah bukan harus dengan lirik yang baru, tetapi hati kita yang terus diperbaharui di dalam Tuhan. Kita tidak hanya melihat semata-mata persoalan itu saja, tetapi di balik persoalan itu ada pekerjaan Tuhan yang luar biasa, yang kemudian menghantarkan kita kepada berkat-berkat dan rahmat Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, bagaimanapun dinamika kehidupan kita, mari kita berkantate kepada Tuhan, menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyikan rahmat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang telah mengingatkan kami Tuhan bahwa sebaiknya kami selalu berkantati dalam kehidupan kami, baik dalam suka maupun duka. Bapa di surga, tentu tidak gampang ini Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan menguatkan, menuntun kami setiap waktu. Ampuni kami Tuhan dalam setiap dosa kami, supaya kami layak menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.